Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita proses perkembangbiakan tumbuhan. Bagaimana cari tahu? Suatu hari di sebuah taman bunga datanglah seekor lebah yang sedang kelaparan. Aku lapar sekali. Hai lebah, kemarilah aku punya nektar yang sangat lezat. Nyam 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 mamam. Sungguh lezat, apalagi saat benar-benar lapar. Si lebah pun menghisap nektar bunga. Karena berada di tubuh bunga, serbuk sari bunga pun menempel di tubuh lebah. Terima kasih bunga. Sama-sama, lebah. Tolong bawa serbuk sariku ya. Tentu saja bunga. Si lebah pergi meninggalkan bunga dengan tubuh dipenuhi serbuk sari. Karena merasa belum kenyang, si lebah pun mencari bunga lainnya dengan tubuh masih dipenuhi serbuk sari. Kemarilah lebah, aku juga punya nektar segar. Wah, baiklah bunga. Wah, benar-benar segar dan lezat. Si lebah pun hinggap pada bunga yang baru. Serbuk sari di tubuhnya pun berpindah dan menempel pada putik bunga. Si lebah pun pergi meninggalkan bunga dengan sangat senang karena sangat kenyang. Terima kasih, bunga. Sama-sama lebah, karena kau sudah membawakan serbuk sari untukku. Dengan serbuk sari dan putik yang ada padaku, kini aku bisa berkembang biak. Saat serbuk sari menempel pada kepala putik inilah yang disebut proses penyerbukan. Perlu diingat bahwa alat kelamin jantan pada tumbuhan disebut serbuk sari, sedangkan alat kelamin betina pada tumbuhan disebut putik. Selanjutnya bagaimana proses serta akhir dari penyerbukan? Mari kita simak. Pada proses penyerbukan dalam putik, tepatnya pada ruang bakal biji terjadi pembuahan yang menghasilkan biji. Biji inilah yang nantinya akan digunakan oleh tumbuhan untuk memperbanyak jenisnya, atau disebut sebagai kalon tumbuhan baru. Hore, kini aku memiliki biji inilah keturunanku. Simak juga informasi berikut ini ya. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakan generatif tumbuhan adalah bunga. Pada bunga terdapat bagian-bagian yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang sekaligus penghubung antara ranting dengan bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat bertumpunya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Kelopak bunga sebagai pelindung dan penutup bunga yang masih kuncup sehingga bunga terlindungi dari paparan luar. Mahkota bunga sebagai perhiasan bunga dan pemikat bagi serangga agar hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan. Putik, alat kelamin bunga betina dalam proses reproduksi. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan dalam proses reproduksi tumbuhan. Benang sari terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Bakal biji, tempat terjadinya proses pembentukan biji yang kemudian menghasilkan biji yang matang. Proses perkembangbiakan generatif membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Kedua alat kelamin ini terdapat pada bunga, yaitu putik dan benang sari. Putik merupakan alat kelamin betina dan benang sari merupakan alat kelamin jantan. Perkembangbiakan generatif diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari bisa jatuh akibat tiupan angin atau terbawa oleh kaki-kaki serangga yang hinggap di atasnya. Setelah penyerbukan, terjadilah proses pembuahan.
yaitu proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Penyerbukan pada tumbuhan dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon yang sama. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik yang lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain pada pohon yang lain yang masih satu jenis tetapi berbeda varietasnya. Alhamdulillah, semoga adik-adik bisa memahami materi hari ini yang. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Terus di like dan komen, juga bagikan ke semua orang ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.